Halo semuanya, hari ini merupakan hari yang sangat bahagia karena kami mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 akan mengajak kalian semua untuk mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua ada ciri serta hal yang perlu dilakukan, yang ketiga ada contoh yang relevan dalam kehidupan nyata. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai habis. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik pembelajaran dengan proses pengajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Adapun para ahli mengungkapkan pendapat mereka tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik di dalam kelas. Kemudian yang kedua, menurut Mariam, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memfasilitasi semua kebutuhan peserta didik secara terbuka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Ya, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita perlu memahami ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi itu berpusat pada siswa. Jadi, fokus pada kebutuhan, pada potensi dan gaya belajar siswa. Kemudian ciri yang kedua yaitu fleksibilitas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menyesuaikan strategi dan materi untuk pembelajaran agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu. Kemudian yang selanjutnya cirinya adalah keberagaman dalam pendekatan. Jadi pendekatan yang digunakan itu dengan berbagai metode seperti diskusi, kerja kelompok, proyek individu, atau pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian ciri yang terakhir dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu penilaian formatif yang terus-menerus dilakukan. Jadi guru secara aktif memantau perkembangan siswa, memantau perkembangan peserta didik untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Kemudian, hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain yang pertama, analisis kebutuhan siswa. Jadi kenali kemampuan awal, minat, bakat, dan gaya belajar siswa melalui observasi, angket, atau tes diagnostik. Kemudian, yang perlu dilakukan yang kedua yaitu rancang pembelajaran yang fleksibel. Siapkan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian rancang tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, scaffolding maksudnya. Kemudian yang ketiga yaitu gunakan beragam metode pembelajaran. Terapkan strategi pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang keempat, kelola kelas dengan baik. Tentunya dalam memberikan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus bisa memastikan suasana kelas yang kondusif agar semua siswa merasa nyaman. Kelompokkan siswa berdasarkan minat atau kemampuan jika diperlukan. Kemudian yang kelima, pantau dan evaluasi secara berkelanjutan. Lakukan penilaian formatif untuk memastikan pembelajaran berjalan dengan efektif. Nah, yang terakhir yaitu contoh relevannya, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 contoh. Yang pertama yaitu ada diferensiasi konten, di mana seorang guru BK itu akan memberikan motivasi terhadap peserta. Coba di kelas ini ada yang sering merasa bahwa kalian itu insecure dengan diri kalian? Coba angkat tangan. Hampir semua. Insecure-nya dalam hal Yang kedua yaitu ada diferensiasi proses, di mana seorang siswa yang introvert akan diberikan latihan komunikasi secara pribadi ataupun one by one terhadap peserta didik lainnya. Sedangkan peserta didik yang ekstrovert, dia itu akan langsung dilibatkan kepada diskusi kelompok besar.
sesuatu, di mana seorang guru itu akan menilai hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Dan peserta didik itu akan menampilkan infografis atau mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, itu tadi adalah hasil dari pemaparan teman-teman kita. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Sampai jumpa.